Halo kicau mania populer, khususnya pencinta labet Malang. Saya adalah Vino Ngalam, pemilik Ring Mama Muda Malang. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dari labet saya, Selena. Awal mula ini kan ternakan saya sendiri, dibeli orang dan orangnya nggak sanggup untuk merawat. Intinya si burung nakal. Jadi pada dasarnya labet ini dari terah baik atau durasi. Cuma mungkin kebetulan yang beli kurang jodoh istilahnya. Jadi orangnya menyerah untuk tukar bahan yang lain. Jadi setelah saya kembali ke tangan saya taruh di umbaran kembali selama 1 tahun. Nah, seterusnya saya rawat lagi karena saya feeling burung ini bisa jadi sesuatu. Labet Selena ini dari indukan durasi betina 1 menit 30 detik dan jantan cuma 30 detik. Tapi anak-anaknya yang dibeli orang rata-rata durasi udah keluar 2 menit sampai lebih. Karena saya yakin Selena saya rawat kembali dan alhasil belakangan ini menunjukkan performanya yang cukup baik menurut saya. Untuk Selena sendiri ini awal mula saya bisa tahu kalau dia bisa main ya belakangan ini. Soalnya dari dulu kan cuma saya taruh di kandang. Intinya udah nggak ada rawatan apa-apa, tanpa mandi, tanpa jemur, cuma makan milik durian aja. Setelah pandemi COVID, nah ini baru saya rawat kembali. Maksudnya dirawat ya, yang penting di engkel, hariannya juga udah ngekek-ngekek di rumah, cuma 20-30 detik, tapi di gantangan udah mencapai 1 menit setengah. Untuk Selena, sebelum dia jalan di lapangan harian di kandang koloni mas, ukuran 2 meter kali 1 meter. Ya campur-campur burung banyak lah. Mulai dari usia 6 bulan sampai 1 tahun setengah. Ya campur semua. Nah, untuk foodingnya? Untuk fooding tak kasih jagung aja mas. Oh, dalam umbaran? Selama dalam umbaran jagung aja. Jagung sama millet putih aja? Ya. Jadi nggak ada batas usia ya? Oh, enggak ada mas, enggak ada. Ya. Jadi yang mungkin paling mencolok itu Selena sendiri mungkin? Yang saya pegang ya banyak sih mas, yang ngekek antara 30-20 banyak. Ya sebagian saya posting di Facebook saya, bisa dicek di akun Vino Ngalam. Nah, tapi yang untuk sekarang yang performanya bagus ya cuma Selena. Ya betul. Untuk Selena rawatan setelah ambil dari koloni, setiap pagi embun rutin mulai jam 4:30 sampai jam 6. Jam 6 baru saya semprot embun. Nah setelah semprot embun baru kerodong lagi, saya tinggal kerja. Ya malamnya saya embun lagi, embun malam, tapi tanpa disemprot, cuma embun aja. Untuk pakannya? Untuk pakan putihan mas, setelah keluar dari koloni putihan aja. Ya, nggak pernah pakai macam-macam, cuma cukup putihan. Oh ya, ngomong-ngomong ada kayu, itu fungsinya apa? Kayu ini untuk mengurangi birahinya dia. Jadi kalau dia birahi cuma gigit apa itu kayu itu mas, untuk mengurangi birahinya aja. Jadi tiap pagi itu cuma semprot ya? Semprot, bukan, semprot embun, ya. Semprot embun 3 kali, nggak sampai basah kok. Lalu saya kerodong lagi. Untuk settingan Selena di gantangan, dari rumah itu udah full kerodong, tanpa bawa kerodong. Terus nyampe di lapangan, kita lihat dulu sesinya kurang berapa sesi. Kalau kurang 2 sesi, kita buka separuh kerodong, biarkan dia makan atau bergerak apapun itu. Setelah itu, setelah kurang 1 sesi baru kita semprot embun, baru kerodong lagi.
sampai waktunya naik. Nah, di atas gantangan si Srenan ini nggak pernah langsung tancap gas, pasti dia narik-narik dulu. Kalau musuhnya udah keluar panjang-panjang, baru dia sliding. Contohnya seperti tadi, yang lawannya udah P7, P5, dia masih diem aja. Setelah setengah sesi dia baru narik, langsung P8 up. Intinya untuk bahan Victor, ciri-ciri pertama postur cari yang agak panjang ya, paruh tebel, untuk kacamata juga tebel. Yang intinya burung keritan prospek dari segi itu. Untuk usia mulai 2,5 bulan udah kelihatan rata-rata gitu. Kalau menurut saya Mas, yang bilangnya biasanya terah ombyokan tapi bisa panjang, itu kan kita tidak tahu ombyokan itu dari mana asalnya. Nah, intinya kan burung panjang, bisa terus panjang, rata-rata dari indukan panjang. Tapi kan kita nggak tahu ombyokan itu datang dari mana. Nggak tahu kan, kalau orang si peternak ini kan nggak mengenal lapangan Mas ya, nggak mengenal lomba, cuma biasanya ternak warna aja. Nah, dia dapat burung lepas, tapi itu gaconya seseorang yang diperoleh oleh si penangkar burung itu, diternak lah, anaknya kan dijual ombyokan Mas. Nah, otomatis kan anaknya pasti dari terah bagus loh itu, tapi orang tahunya kan terah ombyokan, nggak tahunya itu terah bagus. Rata-rata begitu Mas. Untuk teman-teman kicau populer, untuk cari materi labet Victor, yang terutama itu cari terah yang jelas, intinya dari terah Victor dan durasi. Untuk merawatnya ya, kalau kita ingin durasi panjang ya main umbar. Kalau Victor kan udah jelas dari indukan Victor, yang pasti anaknya 95% pasti Victor. Untuk kendala di main labet Victor pasti ada Mas ya, yang terlalu birahi lah, kurang birahi lah, itu pasti ada. Nah, solusi untuk labet Victor terlalu birahi ya, kita porsi mandi ditambah, umbar pasti, embun juga. Dan kalau kurang birahi ya kita cukup tambah feeding aja, jemur juga ditambah. Untuk mandi sendiri Mas, yang paling bagus menurutnya Mas Vino itu gimana? Biasanya labet Victor terlalu ya. Untuk mandi Mas ya, kita lihat karakter burungnya. Kadang-kadang burung kan ada yang nggak suka mandi malam, mintanya mandi pagi. Ada yang suka mandi malam, kalau mandi malam burung tambah bagus, ada Mas. Ya itu tergantung kita. Kita lihat dulu ciri-ciri burungnya, untuk karakter burungnya gimana, suka mandi malam atau enggak, itu Mas. Jadi nggak bisa jadi patokan harus mandi malam, enggak bisa, kita cari tahu dulu. Harus menyesuaikan karakter si burungnya juga. Nggak bisa jadi patokan mandi malam ngurangi birahi, enggak bisa Mas. Harus kita mengetahui karakternya dulu. eksperimen dulu ya? Iya Mas, kita coba-coba minimal 1 bulan itu Mas, cari settingan. Nggak langsung enak selalu koncer gitu. Untuk bahan baby Mas, minimal harga mulai dari 200 sampai 1 juta, itu baru makan sendiri. Untuk nominal saya jual kan tergantung dari terah indukannya, jadi bervariasi. Nah, sekiranya nanti kalau ada yang sudah prospek gitu ya, bahan yang mungkin ada durasinya terlihat mungkin di atas 30 gitu, berapa? Tergantung Mas, kalau udah jalan lapangan ya masih 1.500 ke atas.
Kalau masih bahan sih mulai dari 750 sampai 1000. Untuk para lovebird mania, khususnya kicau populer, jangan pernah menyerah untuk merawat lovebird-nya. Saran saya untuk mencetak burung vektor dan durasi, intinya harus sabar. Nggak cukup 1, 2 atau sampai 6 bulan, tapi butuh bertahun-tahun. Intinya jangan pernah menyerah. Kita rawat burung sayangan kita dengan baik, pasti dia akan membalas dengan baik pula. Untuk kicau populer, sukses selalu dan populerkan.